Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Java dan database MySQL. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola data koleksi yang ada di sebuah perpustakaan. Koleksi ini sederhananya sih adalah buku ya. Cuma kan kalau dalam perpustakaan yang namanya koleksinya itu tidak selalu buku, ada yang lainnya. Dari kode yang kemarin kita bahas, saya sudah lengkapi kode untuk edit dan untuk hapus ya. Anda bisa lihat di metode edit di sini. Di sini ada proses dia tampilkan dulu koleksi yang tersedia melalui metode lihat koleksi. Kemudian akan diminta ID yang akan diedit. Kemudian nanti berdasarkan input dari pengguna, dia program nanti akan mengambil data buku yang berdasarkan ID yang diinputkan oleh pengguna. Nah, setelah itu, POM akan menampilkan data input yang baru ya, buku yang baru, untuk minta data input yang baru, sambil menampilkan data yang lama. Ya. Nanti setelah dapatkan inputnya, program nanti akan mengeksekusi SQL update untuk memperbaharui data yang ada dalam database. Nah, kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk hapus lebih sederhana. Sama, dia akan menampilkan seluruh koleksi dulu agar nanti pengguna bisa melihat ID koleksi yang akan dihapus. Setelah itu, program akan meminta input ID berapa yang akan dihapus. Setelah pengguna menginputkan ID-nya, nanti program akan membuat SQL untuk delete dan nanti akan mengeksekusi SQL tersebut sehingga nanti data koleksi tersebut terhapus. Source code ini bisa Anda lihat di GitHub, di bagian bisa Anda cek bagian deskripsi program ini. Nah, sebenarnya sih aplikasi yang kita buat saat ini sudah bisa mengelola data koleksi ya, secara sederhana. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki dari program yang ada saat ini. Ya. Walaupun program yang saat ini kita gunakan bisa berjalan dengan baik, sudah memenuhi kebutuhan yang kita inginkan ya, dia bisa kita gunakan untuk melihat koleksi, bisa untuk menambah koleksi, bisa menghapus, bisa mengedit, bisa mencari. Tapi tidak bagus tidaknya program itu tidak hanya dilihat dari bisa atau tidaknya dia melakukan sesuatu, tapi ada hal yang lain yang mungkin perlu Anda perhatikan. Ya. Saya akan contohkan di sini sebuah fasilitas yang kita buat sebelumnya, yaitu cari. Ya. Jadi, kalau seandainya kita masukkan kata kunci Pro atau Java, misalkan, maka akan dapatkan dua buah buku. Normalnya seperti itu. Ya. Dia akan mencari seluruh data koleksi yang memiliki judul, di mana judulnya itu mengandung kata-kata Java. Ini normalnya. Nah, kalau kita lihat kodenya di sini, kita ke bagian cari. Ya. Nah, di sini SQL yang dieksekusi adalah select ya. Select bintang from koleksi where judul like ini like persen, kemudian keyword diinputkan dan persen lagi. Bisa kita lihat di sini bahwa SQL-nya ini memiliki sebuah variabel yang nanti variabel ini tergantung dari input pengguna ya, tergantung pengguna ya, apa yang diinputkan oleh pengguna. Kalau dari contoh yang tadi saya contohkan, tadi ketika kita pengguna menginputkan Java, maka ini nanti akan diganti dengan Java. Ya. Nah, di sini program yang kita buat hampir seluruhnya itu menggunakan objek dari class statement ya untuk mengeksekusi query-nya. Yang mana query-nya itu kita buat sendiri, kemudian nanti keyword-nya kita ganti-ganti. Ya. Hampir seluruh query di sini itu memiliki variabel yang nanti nilainya akan diganti sesuai dengan input pengguna. Contoh ini untuk cari.
Untuk edit juga ada di sini. Ya. Untuk hapus juga ada ID di sini. Kemudian untuk tambah juga ada di sini. Ya. Tambah ada di sini. Kemudian untuk lihat, untuk lihat kebetulan tidak ada SQL-nya, tidak ada variabel yang digunakan. Jadi ini adalah query yang sifatnya statis. Dan itu ya, cuma lihat saja yang tidak memiliki variabel SQL-nya. Yang lainnya pakai. Nah, penggunaan statement ini cukup berbahaya kalau seandainya SQL-nya itu bukan SQL statis seperti ini ya. Kalau SQL itu dibuat menggunakan variabel dan kita menggunakan class statement atau objek dari class statement, maka itu cukup berbahaya. Ya. Saya akan contohkan di sini. Efeknya seperti apa? Kita coba jalankan dulu. Kita coba cari. Kalau keyword yang kita entrykan itu adalah Java, maka kita akan dapatkan 2 record. Ya. Nah, coba kita cari lagi, tapi di sini saya akan modifikasi inputnya. Java or 1 sama dengan 1 or judul like, aduh tidak kelihatan di sini, like, gimana cara menyembunyikannya, quit dulu deh, like Java lagi misalkan. Oops. Java. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Oops. Justru yang kita dapatkan adalah seluruh data. Ya. Padahal ini loh query yang kita, ini loh keyword yang kita entrykan ya. Kita entrykan keyword ini. Kalau kita coba, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena begini. Kalau kita lihat query untuk cari, mana dia? Cari adalah ini, ya. Adalah ini. Nah, kita ganti keywordnya. Ini kita buang dulu. Cuma kata sambung, penyambung string dalam Java. Kita ganti keywordnya dengan apa yang kita inputkan tadi. Mana di terminalnya? Cara menampilkan terminal. Oops. Kita ganti dengan ini. Maka query-nya jadi seperti ini. Select bintang from koleksi where judul like Java or 1 sama dengan 1 or judul like seperti ini. Ya. Ini adalah sebuah query yang lengkap. Dan di sini semuanya or 1 sama dengan 1 akan selalu nilai true, dan ini semuanya logic or, sehingga bagian ini itu akan selalu bernilai true ya. Sehingga kalau seandainya kita enter, tabelnya ini, kita dapatkan seluruh data. Bayangkan kalau seandainya yang kita manipulasi ini adalah query delete. Ya. Kebayangkan? Artinya nanti dia akan mendelete seluruh data. Nah, manipulasi data dengan menggunakan memanipulasi query-query melalui input form input tadi itu disebut dengan SQL injection. Ya. SQL injection. Dan itu salah satu teknik hack yang ada di dalam dunia komputer.
dan sering juga digunakan di aplikasi web. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa memungkinkan terjadi ya karena kita menggunakan object statement untuk mengeksekusi query-nya. Di mana object statement ini hanya mengeksekusi query yang dibuat sendiri, ya. Hanya mengeksekusi query yang dibuat sendiri. Nah, itu salah satu kelemahan object statement, ya. Sehingga ketika query-nya memiliki variabel seperti ini, variabelnya perlu berhati-hati dengan penggunaan object statement ini karena akan memungkinkan untuk dilakukan SQL injection di situ. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan prepare statement, ya. Prepare statement. Ini adalah sebuah objek atau kelas yang disediakan oleh Java untuk membuat sebuah SQL yang nanti memiliki variabel yang datanya bisa diganti-ganti. Bagaimana cara menggunakan prepare statement? Ya, kita contoh ubah dengan ini dulu. Dengan pada metode cari ini. Sekarang kita akan coba gunakan metode objek atau kelas prepare statement untuk mengeksekusi query-nya. Untuk membuat prepare statement, kita membutuhkan kelas prepare statement. Saya akan di sini statement sama dengan prepare statement, ya. Connection, kalau seandainya statement kita menggunakan connection create statement, sementara kalau menggunakan prepare statement kita menggunakan prepare statementnya. Kemudian argumen 0 ini adalah SQL yang nantinya akan dieksekusi. Nah, ada modifikasi dari SQL yang akan dieksekusi ini, yaitu kita tempatkan tanda tanya di mana nanti data akan variabel akan kita tempatkan. Di sini ada tanda tanya di situ yang menandakan bahwa kita akan menempatkan sebuah nilai di situ nantinya. Oke. Nah, setelah kita membuat statementnya, ya, prepare statementnya, maka selanjutnya kita perlu isi variabel tersebut. Statement set, isinya dengan menggunakan metode set. Ya. Kalau seandainya string, data yang akan kita isikan ke sana adalah string, maka kita gunakan set string. Karena yang kita entrykan di sini adalah keyword, ya, yang berupa string, maka kita gunakan set string. Nah, set string ini membutuhkan dua argumen, yaitu yang pertama nomor variabel yang akan diganti, ya, dan yang kedua nilainya. Ya. Satu ini menunjukkan adalah variabel pertama dalam SQL ini, yaitu ya yang ini. Dan kebetulan karena hanya ada satu di sana, maka ya cuma satu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mempersiapkan statement yang akan kita eksekusi, maka selanjutnya kita execute, ya. Kita tentukan lagi. Execute query. Nah, itu perbedaannya dengan menggunakan prepare statement. Mari kita coba. 5, cari Java. Oops. Index. Oke. Kita cek dulu. Sepertinya ada yang salah dengan programnya. Oh iya, saya lupa.
kita tidak menempatkan tanda tanya ini di dalam tanda kutip. Ya. Kita hanya tempatkan tandanya di sini. Nah, seperti itu. Like ini. Nah, nanti query-nya ini akan kita ganti dengan menjadi tentang keywordnya apa ya. Keyword. Oleh karena itu, di sini kita perlu menambahkan tanda ininya ya, karena keywordnya tadi yang dientrikan tidak ada pakai tanda persen. Kita perlu entrikan tanda persennya. Tambah persen. Perhatikan juga di sini kita tidak menggunakan tanda kutip ya, seperti sebelumnya. Oke, kita coba. 5 cari Java. Oke, sama seperti tadi. Bagaimana kalau seandainya kita menggunakan query yang seperti yang tadi ya, kita modifikasi. Kita ambil tadi mana ya? Ini. Ya, ini tadi query yang kita gunakan untuk menginjek program sebelumnya. Ya, sekarang tidak ada buku yang memiliki keyword seperti ini. Artinya, sekarang kita tidak bisa lagi melakukan SQL injection terhadap program kita karena kita sudah menggunakan prepare statement. Ya, ya ini baru untuk fasilitas cari ya. Kita perlu juga ganti untuk yang lainnya seperti untuk edit, untuk hapus, dan untuk yang lain-lainnya. Ya, saya mungkin tidak akan mengganti seluruh statement, seluruh objek statement ini di sini dengan pada video ini karena itu akan makan waktu yang sangat lama. Dan juga untuk yang select ini, untuk yang lihat koleksi, karena ini hanya sebuah query statis seperti ini, tidak ada variabel dalamnya, juga tidak perlu kita mengganti objek statement ini dengan prepare statement. Jadi hanya untuk tambah, hapus, dan edit saja yang perlu kita perbaiki. Oke, saya rasa itu. Kita coba ubah satu lagi deh untuk yang mudah aja deh. Yang hapus ya. Hapus. Di sini kita tidak menggunakan statement, tapi kita menggunakan prepare statement. Statement sama dengan connection prepare statement SQL. Tapi SQL-nya kita di sini sudah kita modifikasi ya, jadi bukan ini lagi yang dipakai. Yang kita pakai adalah copy paste ini. Dan selanjutnya perlu kita set statement set integer ya, karena ini ID itu berupa integer, jadi kita integer set in ID. Oke, ini bukan lagi execute statement execute ya, seperti itu.
Jadi apa keuntungan kita menggunakan prepare statement? Yang pertama dapat mencegah SQL injection, terus yang kedua codingan kita nanti akan jadi lebih rapi. Terutama untuk yang seperti ini. Untuk seperti ini cukup pusing ya lihatnya nanti. Dan juga ya untuk edit itu juga cukup pusing karena SQL-nya campur-campur di sini. Nah, kita bisa gunakan prepare statement untuk mempermudah penggunaan atau membuat codingan kita jadi lebih mudah dibaca. Oke, itu untuk prepare statement kita cukupkan sampai di sana. Kita tidak akan mengubah seluruh ini menjadi prepare statement. Berikutnya, berikutnya pembahasan yang ingin saya sampaikan adalah kita sekarang sudah punya programnya. Kita sudah punya program yang bisa mengelola koleksi pustaka secara sederhana tentunya. Ya. Tapi ada satu hal yang aneh di sini ya, yaitu program ini itu dikelola oleh satu kelas saja yang namanya app.java yang juga merupakan driver class ya. Jadi koneksi database-nya di situ, kemudian pengelolaan koleksinya di situ, menunya juga di situ, kemudian nanti yang lain-lainnya juga di situ, inputnya juga di situ. Jadi satu kelas ini bertanggung jawab untuk keseluruhannya, dan dalam paradigma pemrograman berorientasi objek itu bukanlah satu hal yang bagus. Dalam paradigma pemrograman berorientasi objek itu diusahakan sebuah kelas itu memiliki hanya single responsibility, yaitu satu tanggung jawab saja. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk kelas app ini yang juga merupakan driver class, dia memiliki seluruh tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk koneksi ke database dia, untuk menampilkan menu dia, untuk minta input ke pengguna juga dia, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak begitu bagus dalam desain program. Ya, terus yang kedua berikutnya adalah ya source code itu akan numpuk di sini di satu kelas ini karena dia memiliki seluruh tanggung jawab yang mengakibatkan nantinya itu program akan jadi sulit di maintenance. Oh, sekarang bisa kok Pak, bisa saya memodifikasinya. Ya, karena ini baru program sederhana. Kalau di program yang realnya nanti ya di dunia nyatanya nanti program ini tidak akan sesederhana ini, akan banyak yang lain sehingga kodenya akan panjang dan akan lebih gendut daripada ini, sehingga nantinya akan sulit untuk di maintenance kalau seandainya hanya satu kelas saja yang bertanggung jawab atas keseluruhan program. Terus berikutnya permasalahannya adalah struktur datanya yang tidak jelas juga ya. Kita di sini program yang kita buat adalah program pengelolaan koleksi tapi tidak ada struktur data untuk koleksi. Nah, kita akan coba perbaiki hal tersebut dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah struktur data untuk koleksi. Program kita mengelola koleksi, maka kita butuh struktur data untuk koleksi yang dikelola tersebut. Nah, dalam paradigma pemrograman berorientasi objek atau PBO ini, struktur data itu dibentuk dengan menggunakan kelas. Jadi kita buat sebuah kelas ya. Sebuah kelas yang bernama koleksi.java. Ya, kelas ini merupakan kita gunakan sebagai struktur data untuk koleksi. Kita tambahkan, kita gunakan private integer ID, private string judul,
private string penerbit pengarang, pengarang private. Anda sebenarnya juga bisa menggunakan public, tapi di sini saya akan gunakan private string penerbit, private string ISBN, private apa lagi ya, tahun terbit ya, integer tahun terbit, dan private date tanggal beli. Ini mungkin tidak usah, kan terlalu rumit nantinya. Kita buatkan konstruktor di sini. Sayangnya di sini tidak ada generator untuk konstruktor ya, beda dengan Eclipse. Public koleksi integer ID, string judul, string pengarang, kemudian string penerbit, string ISBN, dan integer tahun terbit. This ID sama dengan ID, this judul sama dengan judul, this pengarang. Apa ada saya pilih propertinya banyak-banyak ini ya, repot jadinya. Penerbit sama dengan penerbit, this Oke, ini konstruktor pertama. Kita tambahkan konstruktor kedua, public koleksi, ini yang kosong ya. Oke, dan kita mungkin juga perlu membutuhkan getter untuk seluruh properti, getter dan setter tentunya. Setter ada ya? Nggak ada, terpaksa dibuat satu persatu ya. Ini benar-benar menjemukan. Oh, ada rupanya. Create getter and setter. Oh, ada. Kenapa tadi harus ngetik lama-lama ya? Klik. Oke. Bilang dong. Sekarang saya akan generate getter dan setter untuk ini ID. Di situ sih guys. Di bawah dong. Indent. Oke, di sini aja. Getter dan setter untuk ID. Ada di situ taruhnya. Judul. Kemudian untuk pengarang, untuk penerbit, dan terakhir untuk bukan, masih ada ISBN, dan untuk tahun terbit. Oke. Ini struktur data yang kita gunakan. Nah, struktur data yang kita gunakan untuk kemudian berikutnya kita mungkin juga akan membutuhkan yang namanya
koleksi manager ya. Koleksi manager nanti adalah kelas yang bertugas atau berfungsi untuk menambahkan koleksi, mencari koleksi, kemudian juga untuk dan yang lain-lainnya ya, aktivitas manipulasi data koleksi. Kenapa tidak di main saja? Karena kenapa tidak di kelas app ini saja? Karena kelas app ini hanyalah sebuah driver class. Ya namanya driver, dia hanya mengarahkan, bukan dia yang bekerja ya. Dia hanya mengarahkan. Kita tambah sebuah kelas baru ya, koleksi manager .java. Oke. Nah, seluruh koneksi ke database akan kita lakukan di kelas ini, di kelas koleksi manager ini, jadi bukan lagi di kelas main. Dia akan memiliki metode yang namanya get all ya, untuk mengambil seluruh data koleksi dari dalam database. Kemudian, nah karena get all ya, tentu akan banyak data data koleksi yang akan dia dapatkan. Kita mulai dari tambah dulu. Public integer atau boolean ya, integer aja deh. Integer. Public integer tambah. Tambah ini adalah metode yang kita gunakan untuk menambah koleksi. Nah, untuk tambah tentu dia butuh data. Itu data koleksi. Nah, kita cukup sediakan objek koleksi sebagai argumen dari metode ini. Kemudian berikutnya ada public get all ya, get all untuk mengambil data seluruh koleksi ya. Karena seluruh koleksi tentu nanti data koleksi yang akan dapatkan akan banyak, maka kita akan gunakan ArrayList sebagai hasil dari metode ini. ArrayList dari koleksi tentunya. Import. Atau bisa juga list ya. Kemudian ada public integer update ya. Update. Untuk update kita butuh ID yang akan diupdate, kemudian data koleksi yang baru. Koleksi. Kemudian juga ada public integer hapus. Itu hapus koleksi. Dia membutuhkan informasi argumen berupa koleksi mana yang akan dihapus. Kemudian juga ada public koleksi. Yaitu metode find. Cari. Yang membutuhkan argumen berupa keyword string. Ya, ini adalah metode yang ada di koleksi manager ini. Dan seluruh koneksi ke database itu akan dilakukan di kelas ini. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan kelas koleksi yang bukan struktur data dari koleksi. Oke, yang pertama untuk propertinya kita butuh connection tentunya. Yang merupakan koneksi ke database-nya. Dan ini akan diinisialisasi di saat konstruktor ya, saat kelas ini dibuat. Ini kita ambil, kita pindahkan ke metode kelas ini.
Kita juga butuh konstruktor ya. Jadi ketika kita membuat objek ini, dia secara otomatis akan menginisialisasi koneksinya. Public koleksi manager, mana dia akan menginisialisasi koneksinya, yaitu yang ini. Cut, try, kalau ada error nanti juga perlu diimpor. Try, oke, ada exception lagi. Oke. Berarti di kelas driver class ini tidak ada lagi urusan tentang database. Dari ini dulu ya. Oke, ini di konstruktornya sudah dibuatkan sebuah metode, bukan, koneksi ke database-nya. Jadi begitu kelas objek dari kelas ini dibuat, dia akan otomatis bikin koneksi ke database yang selanjutnya bisa digunakan untuk query. Next, untuk tambah. Kita isi untuk tambah. Kita cari metode tambah di sini. Kemudian kita pindahkan kodenya ke dalam sana. Nah, mungkin ini cocok kita gunakan prepare statement ya. Nah, kalau kita menggunakan statement ya, maka kita akan bentuk query-nya jadi seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan prepare statement, kita tinggal buat seperti ini. Ini untuk judul, koma, ini untuk pengarang, kemudian ini untuk penerbit, tanda tanya, ini untuk ISBN, ini untuk tahun terbit, tanggal beli enggak. Oke, cukup gitu aja. Simple kan? Ini jadi prepare statement, prepare statement, prepare statement SQL. Tapi jangan lupa juga kita harus import, jangan lupa kita harus menempatkan, oke, kita harus tempatkan data ini untuk masing-masingnya. Statement set string judul. Posisi pertama, tanda tanya pertama adalah judul. Koleksi.get judul. Kemudian statement kedua ini adalah pengarang. Dan juga dua koleksi.get pengarang. Statement get, yang ketiga adalah penerbit ya, set string juga. Yang ketiga adalah koleksi.get penerbit.
kemudian statement set string juga untuk ISBN 1 2 3 4 ISBN 4 koleksi get ISBN, dan terakhir statement set integer, karena tahun terbit kita buat integer ya, 5, yaitu koleksi get tahun terbit. Oke, statement, kemudian kita eksekusi. Kita gunakan execute update di sini. Result ini adalah nilai kembaliannya. Result, kita return result dengan 0 ya. Kita return result. Seharusnya pakai finally. Oke, ini untuk tambah. Kodenya jadi panjang ya, karena kita menggunakan prepare statement. Salah satu kelemahan prepare statement itu ya seperti itu. Kodenya akan jadi panjang. Kita harus set parameternya satu persatu. Kemudian berikutnya array list untuk koleksi. Itu untuk get ya. Mana dia tadi? Tambah sudah. Kemudian get all. Get all itu untuk lihat koleksi. Mana apa dia? Ini. Oke, ini menggunakan statement, tidak perlu ada yang diubah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kembalian dari metode ini adalah array list yang berisi koleksi. Jadi kita perlu membuat array list untuk koleksi tersebut. Quick fit. Catch SQL exception A system out inline terjadi kesalahan, cek program, cek data. Oke, di sini dia mengambil data, kemudian juga perlu kita siapkan array list koleksi yang nanti akan kita gunakan untuk menampung data koleksi yang kita dapatkan dari database. New array list nah ini kan data yang didapatkan ya, resultnya. Kita buatnya dalam bentuk objek. Kita jadikan dia ke dalam bentuk objek koleksi. Koleksi sama dengan new koleksi. Kita tambahkan ID-nya tidak perlu. Oh ya, ID. rs get integer
result get in ID, kemudian ada result get string judul, kemudian result, oh ini kurang, get string pengarang, result get string penerbit, result get string ISBN, dan result get integer get in tahun terbit. Oke. Ya, ini statement untuk buat objek koleksi. Kita buat untuk setiap data yang kita dapatkan. Setelah itu kita tambahkan ke dalam list koleksi. List koleksi add koleksi. Oke. Jangan lupa untuk mereturn list koleksi tersebut. Oke. Jadi sudah ada beberapa yang kita ubah di sini. Koleksi manager, tambah, dan get all. Lalu bagaimana caranya kita modifikasi objek ini? Kita tinggal panggil di sini. Kita tambahkan sebuah static koleksi manager, ya. Kemudian jangan lupa kita inisialisasi di sini koleksi manager sama dengan new koleksi manager. Nah, nanti di sini kita tinggal panggil koleksi manager, ya. Oh, kita butuhkan array list koleksi untuk menampung hasilnya. Sama dengan koleksi manager get all. Kita ambil seluruh data. Jangan lupa import. Nah, setelah itu Anda tinggal menampilkan data dengan menggunakan teknik yang Anda pelajari di ArrayList. Anda bisa menggunakan for koleksi, in list koleksi, kita bisa tampilkan datanya. Misalkan system out inline koleksi get judul, system out jangan inline lah, koleksi get pengarang, system out inline koleksi penerbit. Ya, pintu aja ya. System out kasih tapping. Dan di sini juga system out ini print line. Ini kok set get on. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi di main ini tidak ada lagi
proses untuk menampilkan untuk urusan ke database-nya. Ternyata ini masih ada ya karena belum kita pindahkan. Cari misalkan cari, kalau cari kita gunakan keyword. Cut. Kita perlu try and catch. Ya. Jadi cari, dia return array list ya. Jadi sama seperti tadi, kita perlu persiapkan array list-nya. Array list, kemudian kita juga perlu ini. Ya, ini saya tempatkan di bawah biar sama seperti yang di atas. Dan jangan lupa return list koleksinya. System out inline terjadi kesalahan query. Itu aja deh. Oke, hapus dan update belum. Jadi di sini nanti kita tambahkan koleksi manager, cari berdasarkan keyword. Di sini juga kita buatkan sebuah array list untuk menampung hasil dari metode cari tersebut. Jangan lupa, setelah kita dapatkan, kita tampilkan. Kita copy saja dari lihat koleksi. Copy. Paste. Cari udah. Edit belum. Perlukah? Yang mengingat waktu yang dibutuhkan untuk memodifikasi ini akan makan waktu yang cukup lama. Anda mungkin nanti bisa cek source code-nya di deskripsi. Akan saya publish di GitHub. Jadi ya pada prinsipnya seperti itu. Saya tidak akan mengubah semuanya. Ya, kita butuhkan di sini sebuah struktur data untuk data yang akan kita kelola. Jadi saya buatkan koleksi. Kemudian juga kita butuhkan sebuah kelas lagi yang digunakan untuk mengelola data yang kita kelola tersebut, yaitu koleksi manager di sini, termasuk mengelola koneksinya ke database.
dan kemudian kita nanti ekstrak seluruh fungsi yang digunakan untuk mengelola data dari data koleksi dari database ke dalam koleksi manager. Ini baru dua hal yang kita ekstrak dari method main, yaitu koleksi dan koleksi manager. Mungkin ada yang lainnya seperti misalkan menu, karena di sini ada menu. Kita mungkin bisa ekstrak juga itu menjadi sebuah kelas baru yang namakan mungkin menu utama mungkin, atau yang lainnya menu. Ya saya rasa itu mungkin yang bisa ditambahkan, diekstrak dari method main. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah penggunaan prepare statement untuk mengatasi SQL injection. Di bawah ada di deskripsi ada sebuah artikel yang juga mendemonstrasikan bahaya penggunaan SQL statement, ya, object statement, terutama pada login, ya. Apalagi tugas besar Anda nanti Anda juga menggunakan login. Ya, pembahasan kita hari ini adalah itu. Yang pertama, kekurangan object statement, kemudian kedua, penggunaan prepare statement, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengekstrak source code kita yang gendut ini, yang gemuk ini, menjadi beberapa kelas yang memang hanya memiliki satu fungsionalitas tertentu saja. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Saya akan selesaikan ekstrak ini secara cepat saja. Kalau Anda masih berniat untuk melihat, silakan. Tapi akan saya lakukan secara cepat, ya. Jadi videonya akan di fast forward nantinya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.